juga masih ada kekurangan-kekurangan yang memang harus diperbaiki. Seyogyanya harus membawa aspirasi rakyat. Siapa lagi yang harus memperjuangkan secara konstitusional kalau nggak DPR? Jangan kepentingan dari kelompok, tapi kepentingan rakyat itu yang harus dikawal oleh DPR. Kalau ini bertentangan dengan rakyat, pasti rakyat akan protes. Jadi masyarakat yang menilai ya, hakimnya yang beretika, mana yang nggak beretika. Konsep demokrasi menjadi salah satu sumber aspek penting dalam pemerintahan. Dengan saya, Terang Muhammad Ihsan, dan rekan-rekan saya akan menanyakan beberapa narasumber tentang apa arti demokrasi. Konsep demokrasi ya, oke. Demokrasi, kalau kita pahami ya, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep ini disampaikan oleh Abraham Lincoln ya, mantan Presiden Amerika Serikat. Jadi kalau konteks demokrasi, rakyat punya peran yang besar ya dalam pemerintahan, terutama dalam konteks Indonesia. Indonesia walaupun negara demokrasi itu dalam aplikasi ya beda dengan demokrasi yang ada pada umumnya di dunia. Jadi demokrasi Indonesia ya kita sesuaikan ala Indonesia demokrasinya. Iya itu. Ya. Demokrasi itu kan berasal dari bahasa Yunani ya, yaitu demos dan kratos. Demos berarti khalayak atau rakyat, dan kratos adalah pemerintahan, yang artinya demokrasi adalah sebuah pemerintahan yang memberikan hak dan kebebasan kepada rakyat. Demokrasi merupakan sesuatu sistem pemerintahan yang dimana rakyat memiliki kekuasaan penuh untuk memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka gitu, baik melalui pemilihan umum maupun untuk partisipasi politik lainnya gitu. Setelah sekian banyak gambaran demokrasi di Indonesia, bagaimana mereka menerapkan demokrasi di Indonesia? Lalu bagaimana pandangan mereka tentang demokrasi di Indonesia saat ini? Baik, mengenai pelaksanaan demo di Indonesia, memang kalau kita lihat historisnya memang kurang bagus ya, terutama di era Orde Lama, apalagi Orde Baru. Karena memang Orde Baru walaupun di dalam konstitusi itu ada di pasal 128 ya, kebebasan menyampaikan pendapat, itu rakyat tidak diberikan akses gitu ya. Artinya hak-hak rakyat itu dibatasin, bahkan mengkritik pemerintah aja nggak boleh gitu ya. Jadi benar-benar demokrasi dalam konstitusi ada, tetapi dalam pelaksanaan aplikasi itu nggak ada, dilarang, cara nggak langsung dilarang pemerintah. Alhamdulillah di era reformasi cukup bagus, ada perubahan mengenai pelaksanaan demokrasi ya, di mana rakyat diberi kebebasan untuk menyampaikan pendapat ya di muka umum, berekspresi lisan maupun tulisan. Demokrasi ini sudah bagus ya, tapi masih ada kekurangan, tapi kita yakin optimis bahwa demokrasi Indonesia ke depan akan lebih bagus. Menurut saya demokrasi di Indonesia sudah berjalan, namun belum bisa dibilang sempurna. Dengan terjadinya konflik-konflik yang terjadi pada era-era sebelumnya, seperti pada masa Orba dan lainnya, itu kan bisa mencoreng nilai-nilai dari sebuah demokrasi tersebut. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan sejak kemerdekaan dengan sistem demokrasi Pancasila sebagai landasan utama buat saat ini gitu. Meskipun ada kemajuan dalam hal pemilihan umum yang lebih transparan dan kebebasan, tapi korupsi dan perbatasan beberapa saat berkepresi itu masih ada. Mengkaitkan demokrasi dengan Pancasila tidak hanya untuk
pedoman moral, tetapi juga sebagai kerangka kerja, sebagai demokrasi di tanah air. Muncul pertanyaan, apa hubungan demokrasi dengan Pancasila? Dalam konteks Pancasila ini kan sebagai landasan ideal, sebagai ideologi negara. Kalau kita mau memahami Pancasila ini dalam berbagai konteks, bisa sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai jiwa bangsa, sebagai jiwa kepribadian bangsa Indonesia, bahkan bisa sebagai identitas bangsa. Kalau kita kaitkan dengan demokrasi ini tentu sangat berhubungan ya, karena memang di sila keempat itu kan kerakyatan ya. Nah, kerakyatan itu kan di tangan rakyat, kan musyawarah mufakat. Karena memang demokrasi yang terjadi di Indonesia ya memang demokrasi sebagaimana yang tercantum di dalam nilai-nilai Pancasila itu nggak bisa lepas. Demokrasi dan Pancasila di negara kita itu berkaitan dengan sangat erat. Kita ini demokrasi yang dijalankan di negara kita ini berbeda dengan demokrasi yang dijalankan oleh negara barat. Di kita ini dijalankan sesuai dengan landasan nilai-nilai Pancasila, yaitu sistem demokrasi Pancasila yang berjalan dengan landasan nilai-nilai Pancasila. Salah satu nilai yang berkaitan erat dengan demokrasi pada nilai-nilai Pancasila adalah di sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebagai warga negara di Indonesia, kita dapat menilai dan mengevaluasi tentang demokrasi di Indonesia saat ini. Menurut mereka, apakah demokrasi di Indonesia saat ini sudah berjalan dengan baik? Mari kita simak video berikut ini. Menurut saya, selagi masih ada intimidasi dan penggelembungan suara dan juga penggelapan dana atau korupsi, mekanisme demokrasi belum berjalan dengan baik di negara kita. Kalau gue yang lihat sih ya, demokrasi di Indonesia ini sudah ada kemajuan, tapi masih ada beberapa tantangan nih yang menunjukkan proses pemilu dan partisipasi politik. Tetapi kelemahan dalam budaya politik dan pencegahan korupsi itu masih bisa dibilang wow lah gitu. Mengenai tantangan dan sistem demokrasi, apa saja penghalang bagi jalannya demokrasi di Indonesia saat ini? Lantas, apa sajakah yang menghalangi jalannya atau menghambat demokrasi di Indonesia saat ini? Ya, makanya demokrasi itu akan berjalan dengan baik kalau pemerintah itu memberi keluasan kepada masyarakat untuk mengekspresi apa sih yang dikehendaki oleh rakyat. Tapi memang hak itu memang harus diimbangi dengan kewajiban ya. Artinya gini, kalau kita menuntut hak, tapi sisi lain juga harus kita jalankan kewajiban. Demokrasi kebebasan, tapi kita sisi lain negara hukum, tetap ada aturan ya. Kalau kebebasan tak terbatas justru bahaya itu. Menurut saya, salah satu faktor yang menghambatnya demokrasi di Indonesia adalah kurangnya ketidaksetaraan akses informasi dan kurangnya literasi dalam berpolitisi. Itu adalah salah satu faktor yang menghambat jalannya demokrasi di Indonesia. Waduh, kalau itu sih masih adanya korupsi ya Mas Bro ya. Tingginya tingkat korupsi merusak kepercayaan kita sebagai rakyat terhadap pemerintahan gitu. Yang seharusnya untuk rakyat malah jadi kepentingan pribadi untuk saat ini. Dan bobroknya penegakan hukum yang dimana mereka yang berkuasa selalu dapat keringanan katanya dibandingkan dengan kita yang rakyat jelata atau rakyat biasa gitu. Kak,